dari Kabupaten Mamuju akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, bersama saya Sukmawati Yusuf dari SMP Negeri 1 Tapalang Barat. Rekan saya Sulfitri dari SMP Negeri 1 Tapalang. Dan saya Sapri Tahir dari SMP Negeri 1 Tapalang Barat. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fitri. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu, Ya, bagaimana kabarnya? alhamdulillah saya juga baik. Nah, begini Bu, Ibu kan akan melakukan coaching hari ini. Iya, betul. Ya, jadi sebelum melakukan coaching, ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Ya, jadi pada saat melakukan coaching nanti antara coach dan coaching itu nanti akan saya nilai. Saya akan amati sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Ya, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Apakah Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Kemudian saya juga akan mengamati Ibu apakah pertanyaan-pertanyaan Ibu itu sudah tersampaikan dan bisa dijawab oleh coaching. Baik ya Bu. Satu lagi yang paling penting Ibu, pada saat melakukan kegiatan proses coaching, Ibu jangan melupakan 3 prinsip coaching ya. Jadi yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Oke Bu? Ya, baik Bu, ada 3 pertanyaan yang ingin saya lontarkan kepada Ibu ya terkait dengan kegiatan coaching Ibu pada hari ini. Jadi yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan terkait dengan proses coaching pada hari ini? Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan percakapan coaching dengan alur getah. Kemudian kompetensi yang ingin saya kembangkan itu terkait kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama presence atau hadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diucapkan oleh coaching. Baik, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Jadi yang pertama tadi adalah presence Ya. atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Nah, dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, mana sih yang secara spesifik Ibu ingin kembangkan pada proses kegiatan coaching pada hari ini? Saya ingin mengembangkan terkait kegiatan mendengarkan dengan aktif. Karena menurut saya ketika saya mampu mendengarkan dengan aktif, saya akan fokus terhadap pembicaraan coaching. Saya akan mampu menangkap kata kunci dari pembicaraan yang dilakukan, sehingga dari kata kunci tersebut saya berharap bisa memberikan pertanyaan berbobot untuk memantik solusi dari coach itu sendiri. Ya, jadi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif ya, sehingga Ibu nantinya itu bisa fokus pada pembicaraan dengan coaching, sehingga Ibu dapat menangkap kata kunci apa sih yang akan disampaikan oleh atau diberikan oleh coaching Ibu. Nah, selanjutnya kira-kira indikator ketercapaian apa ya yang Ibu ingin capai pada kompetensi Ibu? Indikator ketercapaian yang saya harapkan yaitu ketika coach sudah mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan. Kemudian coach juga bisa merencanakan rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya. Oh ya, jadi yang menurut Ibu indikator ketercapaiannya yaitu mampu menemukan Ibu mampu menemukan permasalahan atau solusi atas permasalahan yang coach Ibu hadapi. Kemudian coach Ibu nantinya itu akan
menemukan langkah-langkah atau cara-cara atau gagasan untuk melaksanakan rencana aksi dari Koci Ibu. Iya, Baik betul Bu, sekali. mungkin itu saja perbincangan kita pada hari ini. Kemudian saya persilahkan kepada Ibu untuk melakukan proses coaching. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Silahkan Ibu. Iya. Assalamualaikum Pak Sapri. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik. Kira-kira apa nih tujuan Pak Sapri mengajak saya berbincang-bincang pada kesempatan kali ini? Ya, jadi baik Bu, jadi saya sengaja mengajak Ibu untuk bersama saya berbincang-bincang terkait dengan saya ingin berbincang dengan Ibu terkait dengan apa yang menjadi rancangan saya, yakni saya ingin Bu itu membuat sebuah atau menciptakan sebuah lingkungan yang berwawasan di sekolah saya. Jadi Bapak ingin membuat sekolah Bapak di lingkungan sekolah Bapak itu bisa berwawasan. Oke. Nah, karena waktu kita agak terbatas Pak ya, Iya, Bu. dari pembicaraan kita saat ini yang akan kita lakukan sebentar, kurang lebih 15 menit, apa kira-kira yang Bapak harapkan dari perbincangan kita pada hari ini? Saya itu menginginkan saya menemukan sebuah solusi atau terhadap permasalahan yang jadi karena saya menginginkan di sekolah saya itu lingkungan berwawasan, saya ingin di sekolah saya itu ada semacam tempat-tempat baca atau taman-taman baca, baik itu di luar kelas maupun di dalam kelas itu sendiri, sehingga saya membutuhkan solusi bagaimana saya mampu mencapai tujuan saya itu. Jadi Bapak berharap dari perbincangan kita pada kesempatan ini, Bapak bisa menemukan solusi bagaimana membuat lingkungan sekolah Bapak menjadi berwawasan, tentunya dengan menciptakan tempat-tempat baca di sekolah Bapak. Baik Bapak, bagaimana kondisi sekolah Bapak terkait dengan taman baca pada kondisi saat ini? Ya, jadi kondisi saat ini itu di sekolah saya masih sangat minim dari apa yang saya harapkan. Karena sekolah saya itu sampai hari ini hanya terdapat tempat itu hanya satu saja, itu perpustakaan. Oleh karenanya saya ingin lebih dari itu, dari apa yang sudah ada. Gitu. Jadi kondisinya sekarang di sekolah Bapak tempat baca itu hanya di perpustakaan saja. Nah, sedangkan Bapak ingin lebih dari itu. Oke, jadi taman baca seperti apa yang Bapak harapkan ada di sekolah Bapak? Nah, jadi saya sebenarnya menginginkan sekali di sekolah saya itu terdapat taman-taman baca, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas itu sendiri. Jadi kalau di luar kelas itu saya menginginkan semacam di bawah pohon adalah semacam tempat-tempat duduk, itu kita jadikan sebagai taman baca itu sendiri. Yang misalnya saya membuatnya bambu-bambu seperti ini, itu bisa kita gunakan untuk bereferensi atau membaca berbagai macam bacaan-bacaan. Kemudian di dalam kelas saya inginkan setiap kelas itu ada pojok-pojok baca dalam kelas itu, apakah di depan kelas, di sudut kelas itu maupun di sudut belakang kelas. Maka saya akan buat semacam taman-taman di dalam kelas itu, apakah ukuran 3x3 yang dipagari oleh bambu-bambu itu dan sebagainya. Seperti itu Bu yang saya harapkan. Iya, jadi Bapak mengharapkan adanya taman baca di sekolah Bapak, baik di luar maupun di dalam kelas. Nah, begitu. Kalau di luar mungkin di bawah pohon, ada taman, tempat duduk. Kalau di dalam kelas mungkin ada tempat-tempat tertentu di dalam kelas, Ya. pojok-pojok baca mungkin Pak ya, Betul. sebagai tempat bagi siswa untuk membaca. Baik Pak, untuk mendapatkan tujuan yang Bapak inginkan tadi,
hal-hal apa yang bisa Bapak lakukan untuk mewujudkan harapan Bapak tadi? Ya, jadi saya sudah berpikir bahwa saya akan melakukan koordinasi dulu dengan wali kelas untuk membicarakan ini, untuk menentukan titik-titik di mana kelasnya masing-masing itu di mana harus saya tempatkan pojok-pojok baca itu. Kemudian ya, saya sudah berkoordinasi juga, saya akan berkoordinasi dengan pihak sekolah baik dengan sejawat menentukan di mana letak taman-taman baca di luar kelas itu sendiri. Jadi begitu saya akan senantiasa berkoordinasi dengan rekan sejawat menentukan tempat-tempat di luar kelas sendiri itu di mana saya harus tempatkan taman-taman baca itu, apakah di pohon-pohon dan sebagainya atau di sudut kelas. Ya, Oke, begitu. jadi Bapak hal yang pertama yang Bapak akan lakukan yaitu melakukan koordinasi dengan wali kelas untuk menentukan di mana tempat di dalam kelas yang cocok sebagai pojok baca. Iya. Kemudian melakukan koordinasi dengan warga sekolah, baik kepala sekolah maupun rekan guru, untuk menentukan tempat-tempat di luar kelas sebagai tempat baca, Pak ya. Iya. Oke. Apa masih ada gagasan lain, Pak, yang mungkin bisa Bapak lakukan? Ya, selain dari itu Bu, saya juga sudah memikirkan bahwa saya akan melakukan koordinasi juga kepada anak-anak untuk mencari berbagai macam referensi bacaan, baik itu buku bacaan maupun hasil-hasil karya ya, ilmiah dari anak-anak itu sendiri. Dan bukan hanya itu, saya juga akan melakukan koordinasi ke pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan, untuk meminta bantuan menyediakan berbagai macam referensi buku-buku bacaan yang ada di Dinas Pendidikan untuk kami gunakan, dan saya akan letakkan di setiap tempat-tempat baca yang saya sudah persiapkan. Begitu. Ya, jadi gagasan kedua, Bapak ingin berkoordinasi dengan siswa terkait referensi. Mungkin siswa bisa menempatkan karya tulisnya atau hasil-hasil karyanya di pojok-pojok baca. Kemudian Bapak juga ingin berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi terkait mungkin bisa meminta bantuan buku sebagai referensi, Pak ya, yang ditempatkan di pojok baca yang Bapak rencanakan. Baik Pak, kira-kira dari kedua gagasan Bapak, yang mana yang menjadi prioritas utama nih Pak? Dan menurut Bapak itu mudah dan memberikan dampak yang besar untuk dilakukan saat ini? Ya, jadi yang menjadi prioritas utama saya adalah yaitu menentukan dulu. Saya akan buat dulu menentukan tempat-tempat di mana pojok-pojok baca itu saya akan letakkan. Kalau di dalam kelas saya akan tentukan di mana sudut, apakah sudut depan atau sudut belakang kelas. Kemudian di luar kelas itu saya akan tentukan seperti ini, dan akan digunakan anak-anak untuk melakukan atau bereferensi kepada berbagai macam sumber media informasi untuk menambah wawasan mereka, sehingga nantinya terbentuklah satu wawasan di lingkungan sekolah dan lingkungan yang berwawasan begitu. Jadi gagasan pertama, gagasan yang ingin Bapak prioritaskan yaitu berdiskusi dengan siswa dan wali kelas terkait tempat-tempat yang cocok untuk dijadikan sebagai pojok baca di dalam kelas. Kira-kira kapan Bapak akan memulai rencana aksi Bapak tersebut? Jadi saya berencana setelah pembicaraan hari ini, besok saya sudah mulai melakukan aktivitas. Kemudian 2 minggu ke depan saya berharap sudah ada ya, semua apa yang saya rencanakan itu sudah terselesaikan. Tempat-tempat yang baca saya maksud sudah bisa digunakan anak untuk melakukan referensi atau membaca. Begitu. Jadi mulai besok Bapak sudah mulai akan melaksanakan rencana aksi Bapak, dan berharap 2 minggu ke depan
depan sudah ada realisasi. Baik Pak, siapa yang mungkin Bapak bisa dibagikan untuk membantu Bapak dalam mencapai target Bapak? Jadi tentu saya tidak mampu melakukan sendiri, jadi tentu saya akan melakukan koordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian saya akan koordinasi dengan para wali kelas, karena mereka akan menentukan di mana saya akan posisikan taman baca itu di kelas masing-masing. Kemudian bukan hanya itu, tetapi saya juga akan sudah melakukan komunikasi dengan orang tua peserta didik, di mana mereka akan menyediakan atau sudah bersedia menyiapkan berbagai macam bahan yang saya butuhkan, seperti bambu, karena bambu itu kan saya letakkan dalam kelas, saya buat pagar-pagar seperti yang saya sampaikan tadi, ukuran 3x3. Mereka akan menyuplai itu orang tua peserta didik. Kemudian di luar kelas saya akan membuat bangku-bangku seperti ini untuk sebagai tempat dulu digunakan membaca. Maka orang tua peserta juga pun sudah siap untuk menyiapkan berbagai bahan yang dibutuhkan seperti balok, papan dan sebagainya. Kira begitu. Ya, berarti Bapak membutuhkan keterlibatan dari kepala sekolah, Ya. dari rekan-rekan guru, dan terutama juga bagi orang tua peserta didik Pak ya, supaya bisa membantu menyuplai kebutuhan-kebutuhan pojok-pojok baca yang Bapak harapkan. Ya. Karena waktu kita singkat Pak ya, apa kesimpulan yang Bapak dapatkan setelah kita berbincang pada hari ini? Iya, jadi terima kasih. Jadi sebelumnya mungkin saya berterima kasih kepada Ibu sudah menyempatkan waktu bersama saya, berbincang dengan saya untuk menemukan solusi yang atas permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya ingin membuat atau menciptakan sebuah lingkungan yang berwawasan di sekolah itu, di mana saya akan membuat satu titik-titik tempat baca baik di dalam kelas maupun di luar kelas sendiri. Jadi kemudian saya akan melakukan kolaborasi dengan wali kelas dan peserta didik, serta saya akan melakukan komunikasi ke pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan, untuk menyuplai berbagai macam buku atau referensi yang akan saya gunakan, saya tempatkan di taman-taman baca yang saya sudah bentuk. Kemudian saya juga akan melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, wali kelas, dan orang tua peserta didik untuk membantu saya menyuplai berbagai kebutuhan yang saya butuhkan dalam pembuatan taman-taman baca, baik itu bambu, balok, dan papan dan sebagainya. Kemudian ya, insyaallah besok saya akan mulai bergerak, dan 2 minggu ke depan insyaallah apa yang saya rencanakan sudah bisa terrealisasi seperti itu. Oh iya Pak. Jadi Bapak sudah menemukan solusi bahwa Bapak akan berkoordinasi dengan wali kelas, dengan kepala sekolah, dan juga dengan orang tua siswa untuk merealisasikan lingkungan sekolah yang berwawasan. Iya. Dan Bapak akan melaksanakan itu mulai besok, dan berharap 2 minggu ke depan sudah ada hasil Pak ya. Insyaallah. Semoga berhasil atas apa yang Bapak rencanakan Pak ya. Terima kasih banyak. Iya Pak. Jadi, saya kira terima kasih Bu. Iya, Ya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Fitri, alhamdulillah Ibu sudah melakukan proses coaching hari ini ya. Iya Bu. Bagaimana proses coaching menurut Ibu? Apakah sudah berjalan lancar? Iya, alhamdulillah sudah berjalan lancar Bu. Alhamdulillah. Meskipun tetap ada kendala. Alhamdulillah sudah berjalan lancar ya. Nah, setelah melakukan observasi tadi Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Jadi yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait dengan ketercapaian indikator yang Ibu inginkan? Terkait dengan indikator yang saya inginkan dari proses coaching tadi, saya sudah melakukan pembicaraan coaching dengan menggunakan alutsista. Kemudian saya juga sudah berusaha present atau hadir penuh terhadap apa yang dibicarakan, kemudian berusaha untuk mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, baik.
Jadi Ibu Fitri sudah berhasil melakukan proses coaching hari ini melalui alur cerita ya, di mana Ibu sudah menyatakan tujuan di awal percakapan, kemudian Ibu juga sudah menyatakan identifikasi permasalahan dari coaching Ibu, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coaching Ibu untuk menemukan atau menentukan strategi atau langkah-langkah yang ingin dicapai untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh coaching Ibu. Kemudian Ibu juga sudah menyatakan tanggung jawab kepada coaching Ibu untuk melaksanakan apa yang dia rencanakan. Ya, kemudian catatan selanjutnya buat Ibu bahwa Ibu Fitri itu sudah fokus ya. Saya tadi amati Ibu Fitri sudah fokus, artinya Ibu sudah present, kehadiran penuh. Kemudian apalagi ya, Ibu sudah mendengarkan aktif. Nah, dari mendengarkan aktif itu tentunya Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching Ibu. Dan saya lihat juga tadi coaching Ibu itu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, luar biasa ya apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya ya. Ya, bisa melakukan proses coaching supaya lebih baik lagi. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini Bu, masih ada satu pertanyaan yang akan saya ajukan. Untuk ke depannya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mengenai pemberian pertanyaan berbobot Bu, dan mungkin saya berharap bisa melakukan komunikasi dengan lebih baik lagi. Pertanyaan berbobot ya. Ya, jadi kompetensi yang Ibu ingin kembangkan ke depannya itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Padahal pada saat tadi saya amati itu sudah luar biasa sekali ya pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada coaching Ibu. Ternyata Ibu masih ingin menggali, masih ingin mengembangkan kompetensi itu. Luar biasa ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab pada hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali, berbincang-bincang kembali. Baik, dan Ibu sudah melakukan kegiatan coaching hari ini melalui alur Tirta dengan sangat baik. Baik, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.